Anak wadon, anak wadonku sing ayu dewek denek-denek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetok jawab Mas. Oh iya wis, ora apa-apa lah. Kembali bersama kami Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih bersama saya Dr. Hasan Bayuni dan sahabat saya Hari Satrio. Kali ini kita kedatangan Hokage. Jadi ini hari yang spesial. Nah, Hokage itu bernama Mbah Goeng. Wanto goeng Mas. Wanto goeng, Dok. Jenengan maaf Mas, jangan ngurang-ngurangi namanya aku Mas. Lagi mulai wis domai. Jenengan diserang Ora apa-apa weh. Mas, mohon maaf, ini jenengan jangan mengurangi terus jangan menambah-nambahin namaku ya. Mohon maaf. Ngapunten ya, Pak. Terus ngono. Iya, wis lah. Nah, Aku wis ganteng, Man. iya bahaya ki yakin. Mau kalau ganteng yang kayak Bok. Nanti diomong nang netizen. ngomong nang netizen. Bahaya ki. Oke, siap, Mbak. Oke. Siap, Mbak. Jadi Mbah Goeng ini terkenal dengan manusia goblok 1000 akal. Bodoh tapi akalnya akeh. Jadi ya mbuh lah kepriwe ora gatuk. Nah, pertanyaan pertama Mbah Goeng. Kenapa namanya kok dipanggil Mbah Goeng? Apa anu go tukang lunga? Weng anu tukang nyeleweng. Jadi tukang lunga nggo nyeleweng iku apa anu kayak gue apa anu kepriwe gue, Mbah? Ini dipin aja Man, nanti kalau di channel Mbak Goeng dipin. Oh, siap. Biar di Wah, Ya Mas Karman terkait dengan go pergi weng nyeleweng. Ya, komen akeh sing elek. termasuk kayak pembunuhan karakter. ora apa-apa lah. Ora ngerti. Jelas. Oke. Siap. Kembali ke pertanyaan Oke. tadi. Dihujat netizen ora apa-apa, asal aja dicokot ula. Ya, monggo. Sit. Cek. Jadi gini Mas, awal kacau ini ya. Iya. Tapi mohon maaf teman-teman lah. Iya. Awal-awal saya dipanggil dengan sebutan Wanto Goeng. Itu memang sudah dari kelas 3 SD lah sama waktu itu loh Mas. Iya. Aku nyebutnya Mas apa kayak bagus ya? Brother. Iya. Brother. Asal aja Mbak bae, Mas. Wis bebas lah pokoknya. Dokter teman. Pengertian langsung berobat gratis. Oh iya, wis beres. Orang kira serius dokter apa? Oh iya. Jenengan dokter Mas? Saestu. Astagfirullahaladzim. Mboten apa-apa. Don kayak aku. Iya. Lanjut, Mbah Goeng. Anak sepur lewat Mas, bentar Mas. Anu iklan, wis akeh subscriber-e dadi iklan iklan kereta api. Iklan kopi lah, wis. Iklannya kereta api langsung. Kudu kapal api tapi kereta api. Iya, monggo Mbah, kepriwe maune jenengane Goeng kuwi anu momone kepriwe? Iya dari awal aku di sekolah itu kelas 3 SD tuh waktu itu saya masih ingat betul. Dan Pak gurunya sekarang sudah almarhum ya Pak Yono, itu SD Pius. Ya, Pak Yono kelas 3. Pak Yono. Dan ya maaf lah, Wanto Goeng terlalu autis kayaknya cara kalau sekarang mengatakan mungkin autis ya. Hiperaktif mungkin. Dregil lah zaman dia. Iya. Jadi dregil banget lah gitu. Sampai guru SD Pius dari kelas 1 sampai kelas 6 langsung pada jeweri kabeh lah intinya kayak gitulah. Ya itu kenangan enggak apa-apa lah waktu itu. Hanya sebuah cerita tok. Itu pernah dijewer aku sama Bu Guru Pak Yono itu. Ini jangan nanti goeng lambene. Kayak gitu.
Dan setelah itu teman-teman Bawang pada kuweng. Nah itu sampai dari kelas 3 SD terus dipanggil Goweng di sekolah sampai sekarang ini, sampai tua, sampai mungkin Fajar sebentar lagi menjemput ya Mas. Menjadi teman. Ya mudah-mudahan dong umur aku untung ana sing apik-apik ya kok ngono iku malah kaya ku diamini kok bocah. Lah nek istilah bae ngarepe. Anak bocah, anak durhaka kowe. Durhaka. Lha ya lemongane untuk mencoba umum malah amin kan bocah durhaka. Wis ngrasakna Mbah. Hah? Ngrasakna sering padu karo Mas Karman kae kan, dadi ngrasakna mbiyen Pak Guru kaya ngapa tuh. Pek gemes karo jenengan, Mbah. Ya ora kedekan ki ya. Ora. Bahasane anu wis Pak dokter ndak apa-apa. Boten. Nggih. Bahasane anu wis bosen nyuting. Nggih. Bahaya juga. Nek istilah bae kan ndi Mbah? Kalau Mbah itu dulu awalnya dari komunitas Banyumas. Malah Banyumas. Reptil Banyumas. Dari komunitas Reptil Banyumas. Apa nu asli Banyumas apa ndi Mbah Aku kowe? asli Kebumen Mas. Oh. Pak dokter. Lah deneng Banyumas. Nah waktu itu kan Mbak Goweng sudah mulai ikut ke dunia maya. Kemarin keren kan? Iya. Dunia maya alam perdamaian waktu itu. Di Betul, situ iya, betul. Mbak Goweng mulai terjun ke dunia maya di saat usia sudah Yurung senja man. Ya senja temaram lah ya. Iya. Nah, jadi di situ kan waktu itu Kebumen belum ada komunitas reptil waktu itu. Iya. Nah, dan di situ Mbak Goweng lihat kok ada komunitas reptil kok bagus-bagus. Oh ternyata di situ kita bisa sharing, bisa ngedukasikan ke masyarakat. Nah, waktu itu Mbak Goweng langsung nge-add di Facebook itu, aku pengen ikut komunitas lah, daftarnya gimana? Oh enggak daftar Om, waktu itu masih manggilnya Om, makanya sih gagah banget Mas aku Mas waktu itu. Gagah nganggo banget ya. Rumah sana aku tapi lu. Iya. Tapi rumah sana Pak Dokter rusak ya memang keadaannya seperti ini. Iya nih Beben seneng. Iya. Ini surah apa lah balik. Ada sebelah guru rampung, Mbah. Aduh. Nah daripada dagang kudu dimong-mong semua. Mending balik. Undang angel-angel malah baline kasih kan lho coba. Nah, wis mandek langsung guyu bae ya lah. Jadi di situ Mbak Goweng ikut dan kebetulan waktu itu kan masih kebanyakan masih anak-anak masa waktu itu juga pemula lah ya. Dan sekarang udah pada sukses-sukses semua mungkin anak-anak dari Reptil Banyumas. Nah, ketemu di situ teman-teman dari Banyumas main ke tempatnya Mbak Goweng. Dan waktu itu si Rembo masih ukuran 4 meter. Di situ mungkin sama rekan-rekan Banyumas, Mbak Goweng langsung, wah ini bisa jadi kesepuan apa gimana penasehat dan lain sebagainya. Padahal aku nggak mengenal organisasi kesepuan dan lain sebagainya. Aku paling beboh aku Mas. Nek sepuh pancen paling sepuh. Nah nek sepuh ya tek aku nih Mas. Iya. Iyalah. Jadi setelah itu anak-anak manggilnya Mbah. Dan Anu paling panjang tadi ularnya ya carane. pendek Mas. Pendek. Oh. Lah wong genahmu diundang Mbah ya paling gede lah. Terus kok kadang-kadang seperti itu loh. Aku jadi malu goblok ya. Iya wis SDG. Lah sudah dipanggil Mbah kok panjang. Pendek. Kesuwen kemarin kan gue cangkem-cangkem kuda. Iya. Ya seperti itu awal-awalnya dipanggil Mbah. Wis Kalau angka 212 itu kenapa Mbak bisa muncul sebutan Mbah Wanto Goweng 212? nah dia dengan adanya 212 dulu ya ada flashback ke belakang dulu. Please Apa ya? Please deh. Iya. Flashback kayak gue Karena aku maksud aku kayak gitu teman ya. Iya. Itu flashback. Iya. Lu Mbak Goweng kan dulu sering maca komik Wiro Sableng. Oh, iya. Dari situ Mbak Goweng dengan tingkah laku yang sableng seperti itu, di balik kesablengan dia seorang pendekar dan sebagainya lah. Itu suara saya cerita. Lah Mbak Goweng terinspirasi ke situ dengan basic Mbak Goweng yang seneng gembel. Kita tambahi 212 lah main dasarnya gemblung ya gemblung seperti itu. Dasarnya gila ya memang gila lah udah enggak masalah.
tambah aja tuh tok, nggak ada motif apa-apa itu. Wis, Iya. udah cukup Mbak. Tertarik Mbak dengan dunia reptil khususnya ular itu umur berapa Mbak? Mulai seneng ulah lah ket kapan kan? Kalau menurut bapak saya yang kemarin di review sama Darmadi dan sama ini anak saya, katanya sejak saya bisa jalan, katanya umur 2 tahunan. Dia udah mainan telang. Oh, Medeni teman. Nah, itu waktu itu aku nggak ingat, sudah memoriku belum sempat nyimpen Mas. Nek 2 tahun kelingan malah medeni. Dan sampai sekarang pun memoriku lobet. Seperti itu. Iya. ngelek ya Mas Karman. Sampai sekarang berapa Mbak koleksinya Mbak? Kalau Ular. dulu aku pernah piara jumbo, ukuran jumbo ya Mas ya, di atas 5 meteran. Itu 24 piton semua, dan sempat Mbah Goeng dapat piagam dari teman-teman Mbah Goeng seluruh reptiler Jogja, diketuai oleh Mbak Lydia Apririasari dari Temanggung, dan bintang putih bareng sama Mbah Goeng. Bisa ngomong sama ular juga ya Mbak? Iya betul kowe man, kowe cerdas bener mana ngerang iki kowe man dan cerdas titik man. Mas Karman Iya, cover ya mulai tak gawa Mas, mbok cover aku, mbok aku dikroyo nang dokter-dokter. Ada nggak lopet? Nah, kan aku udah omongan tadi karo kadang paper lho. kok hater man. Ada lopet. Dan di situ kata titik lalen yang mikir ngomong apa. Lydia Apririasari. Jadi memberikan satu buku pesan-pesan dari teman-teman semua reptil Jogja semua, jadi dibukukan pesan-pesan dari si A, si B, si C dari komunitas ini. Terus Mbak Lydia Apririasari memberikan satu simbolis bahwa topeng totalitas pemelihara reptil Reticulatus jumbo. Ada pialanya ya. Dan di situ Mbak Goeng dapat kenang-kenangan piagam Sama piala bos. Iyalah yo kowe ora sida omong menawa ndrani pamer Mas. Nggak boleh sombong. Enggak boleh sombong, nanti Tuhan marah. Nah, nek ulane rata-rata ulih kanti, Mbah. Nah, Dapat dari mana? waktu itu kan Mbak Goeng belum mengenal jual beli di dunia maya. Jadi waktu itu ada orang yang dapat indukan dengan anakan 12 ekor waktu itu loh. Nah waktu itu tak beli semua anakannya itu, tak beli terus tak piara di situ. Dan di situ justru disitulah ya Mbak Goeng mendapatkan satu pengalaman yang zaman sekarang dikatakan autodidak. Oh iya kayak gitulah. Ya, jadi dari dia mulai makan gimana sampai dia nggak mau makan gimana, sampai ini mau makan, ini nggak mau makan, ini kekering, ini semakin kurus, sampai ada yang mati, ada yang sukses. Di situ Mbak Goeng dapat pelajaran dari situ semua sebenarnya. Beda sekarang bener man, kalau anak-anak reptil sekarang lebih enak, kita bisa browsing, bisa teman-teman di shop kayak gini, Golek ilmune gampang. Nah kalau dulu yang ilmune sekarepku dewek Mas, mati ya syukur, orang mati ya wis kok kepengen tak ngunang aku, seperti itu intinya. Kalau mati ya memang sudah kehendak, kalau hidup ya tak piara. Jadi berjalan seiringnya waktu ya tak piara terus seperti itu. Mbak, ular itu kan binatang buas ya, kayaknya sulit untuk jinak gitu. Ya kalau yang tinggal bos itu karet Mas. Ular karet. Iya ular karet. Terus Nek arep takon hati-hati. Iya, hati-hati pokoknya. ya maaf Pak dokter. Nah, aku ya maaf kadang-kadang aku keceplosan Mas. Maaf lah. Ya gimana terus Mas? Gigit ular berapa kali Mbak? Kalau sebenarnya seperti ini Mas. Bener kata jenengan tadi. Sebenarnya ular itu bukan hewan peliharaan. Yang hewan peliharaan kalau menurut Mbak Goeng itulah anjing sama kucing. Itu resmi hewan peliharaan. Kalau untuk reptil itu bukan hewan peliharaan. Jadi memang tetap ganas. Sebab dia kategori hewan ganas, hewan buas. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa merubah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Dia ganas,
Manusia tidak bisa merubah dia untuk jinak total. Manusia hanya bisa mengurangi tok. Oh iya. Nah, jadi suatu saat dia pasti timbul walaupun sedetik 2 detik insting untuk membunuh, untuk strike tetap ada. Jadi memang untuk piara reptil memang katakanlah satu tantangan yang sangat indah untuk dirasakan. Sensasi. Dan sekarang indah pada waktunya, Mas. Nah ini mau Mbah Kepriwe, tahu Mas? dicokot apa ora? Ya, Pinky pernah. Kalau untuk digigit ular, ya aku nggak pernah ngitung, Mas, Pak Dokter. Nek Iya. rasane kayak apa? Nah sekarang gini, Mas, kan jadi pertanyaannya jenengan sih bener. Oh iya. Oh bener kan, saya payah banget. Ya mbok keri-keri. Namun saya Pak Dokter lah, yakin semua orang namun saya. Kebanyakan kayak gini Pak Dokter. Reptil kan ada kelas-kelasnya dari tidak berbisa, berbisa menengah, sampai berbisa tinggi, sampai mematikan. Jadi tadi yang dikatakan Pak Dokter sing mematikan apa sing ora kan gitu maksudnya aku loh seperti itu. Tapi kalau untuk yang tidak berbisa, sebanyak kolobrit itu ular jali, ular lanang sapi, ular hijau itu ya hanya sebatas perih-perih tok kayak gitu, kayak kena duri-duri di semak-semak itu tok. Dan kalau untuk yang berbisa menengah, di saat fisik kita ngedrop ya paling kita demam 3 hari. Ngerges kayak gitu. Dan untuk yang berbisa tinggi ya kita hanya bisa merasakan beberapa menit saja lah. Setelah itu kita nggak tahu apa-apa, tahunya sudah di rumah sakit seperti itu. Dan setelah itu mungkin kita tidak tahu kita sudah pindah di alam yang beda. Itu dok. Di alam yang berbeda nih, dead dog. Oh iya. Tahu dead dog. Apa wis tau mati? Insya Allah belum. Baru tahu. Ya berarti. Jadi janganlah. Saya masih ingin hidup 1000 tahun yang akan datang. Ya man. Ada yang pernah lepas nggak Mbah? Peliharaan Mbah ke ke tetangga atau kemana gitu Mbah? Kalau lepas dulu sudah pernah berkali-kali lah. Cuman ya dulu itu kan kandang Mbak Goeng masih di luar dengan bok-bok kotak-kotak seperti itu, kayu. Dan mungkin kan air kencing dari ular itu kan tajam banget di kayu, mas, cepet banget keropos. Dan di situ Mbak Goeng lengah, mungkin jebol kayunya, ular jalan ke tempat tetangga. Dan alhamdulillah tetangga itu sudah menyadari dan sudah sering lah ular itu tak bawa jalan-jalan, tak bawa main kemana-mana. Jadi tetangga lingkungan sekitar situ sudah nggak ada rasa takut dan lain sebagainya, mas. Di situ paling Mas Wanto, ki ulane ucul. Paling aku enaknya misalnya aku lupa ya paling jawab, oh ya itu memang lagi tak lepas, lagi tak umbar kayak padahal sini aku lupa gitu loh. Seperti itu toh. Ya memang pernah, dan pernah Rembo lepas nyuri mentok mertua juga pernah. Untung aja punya mertua jadi kan bisa diambil alih sama istri saya, bisa di cover. Perlindungan ini hilang tanpa bekas kemana seperti itu, jadi aman, nggak ada denda seperti itu. Ya. Tadi beberapa kali Mbak. Pirang jam ya Iya. mau ketawanan durasi udah ya. Oh, iya. Aman. Oh masalah. Iya, tadi beberapa kali disampaikan tentang Rambo. Iya betul. Nah, Rambo kan siapa Mbak? Oke, Aku kayaknya YouTuber cuman urung pernah nonton channel Wanto Goeng apa ya? orang dia etok-etok orang ngerti. Oh, etok-etok. Dia apa ya kudu diedit kayak dia ya cara. Ya sudah apa lah. Jadi pura-pura aja lah kayak gitulah ya. Kata orang ngerti. Walaupun settingan Mbah. iya, ya wis ora apa-apa, kok gampang diedit bae Mas, Pak Dokter. Rembo itu adalah hewan ular tertua punya Mbah Goeng. Maskotnya Mbah Goeng. Dan itu memang ular kesayangan Mbah Goeng waktu pertama dan sampai yang terakhir, dari Alpha sampai Omega. Alpha sampai Omega. Yo, intinya kayak gue bela perkara artinya aku jarang ngerti lah gitu lah. Cuma ikut-ikutan aja lah. 19 tahun. Usianya 19 tahun. Mungkin sekarang udah menginjak 20.
20 Dia tahun. lagi Dari ukuran 60 cm. 60 cm. Iya, sampai sekarang 19-20 ya lagi semester telu lah paling ora. Nah, mau kuliah. Iya nek kon kuliah. Kuliah siapa kan bobotok rembon nang omah. Kuliah kasihan, Mas. Sekarang ya. Dan pernah ada beberapa pengalaman yang menarik ya, Mas ya. Dari seekor rainbow itu, Mas. Pernah Mbak gue mau ditukari mobil juga pernah. Yes, sama ini. Innova itu, terus waktu itu motor Ninja 4 tak juga pernah mau ditukar langsung. Rumah Umah wis tau? pernah dengan harga 125 juta waktu itu, dan Terakhir si Farti Kucluk. terakhir Madi Kuculuk Sama Harley Davidson. tapi belum. Jadi ini jadi Mbak Goeng bukan berarti sok sugih, padahal waktu itu kan Mbak Goeng masih ngontrak, Mas. Iya. Tapi nilai historinya lu, Mas. Mudeng ora jenengan Pak Dokter? Ya mantan Ya paham. syukur alhamdulillah. Berarti saat itu pas ditawar pas kerjaannya jadi kontraktor. Bukan lagi susah-susah di angka Iya. nol betul aku. Iya, aku susah dari nol betul. Bulu apa gue? Bulu ayam. Bulu ayam. Dan waktu ditawar 125 juta, itu aku sama istriku sempat tidak bisa tidur selama 3 hari. Antara iya dan tidak. Apakah ini harus kita lepas? Kita punya rumah apa gimana ini? My love bojoku, aku sempat bertanya seperti itu kan, my darling. Mantan. Nah, tapi kan kembali ke historinya loh kan. Di saat sebelum itu penawaran kan Mbak Goeng juga pernah melanglang buana dari expo ke expo waktu itu. Nah, istriku juga kasihan, ini juga sudah banyak menolong, Pak. Jadi silahkan yang lainnya dijual, tapi kalau Rainbow usahakan jangan. Dia sudah menjadi keluarga kita sendiri, walaupun istriku nggak seberapa senang dengan ular, tapi sekarang sudah totalitas ikut senang dengan adanya penawaran seperti itu. Waktu itu Rembo udah juara Open Jumbo ya. Udah Open Jumbo, Udah juara nasional. Udah nggak ada yang lain. Nah, Siki dawane pira Siki? Sekarang 7 meter, kalau kita ukur bener ya bisa 7,5 mungkin. Soalnya kadang kan bilangnya orang dawa soalnya posisinya lagi ngeluar dong. Kalau ditarik iya. lurus kan ular melari itu bisa sampai 7 meter. 7 meter. Iya, gitu. Itu pertama kali ketemu kapan sih Mbak sampai punya kenangan dalam ada rahasia itu? Ketemu apa maksudnya? Ketemu Rainbow Lah itu dari kecil loh, Mas. dari kecil. Iya, jangan Pertama Itu kali. kapan itu berarti? Wis pirang tahun Rembo? 19 tahun itu 19 berarti? tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu saya beli dari seorang petani dan sekarang Berarti ngurus kayak cilik ya? enggak, Dari 60 cm. dari 60 cm Itu itu. beli ya Mbak ya bukan? Beli 2.500 perak. Sampai 100. Itu 12 ekor tak bayar 25.000 waktu itu. Oh ada Anakannya. Posisi masih anakan. Masih anakan semua. Masih ada. Salah satunya itu Rainbow. Kalau ular sendiri sebetulnya usianya rata-rata berapa? Nah, Di atas 25 tahun. lebih bisa. Kelasnya Sanca Reticulatus itu bisa nyampe 25 tahun ke atas. Bisa. Makanya di Kalimantan kan ada yang sampai 9 meter. 9 meter, 12 meter. Dan itu adalah ya untuk Reticulatus itu ular terpanjang, spesies ular terpanjang di dunia. Kalau terbesar kan Besar anaconda. anaconda. Iya. Ke tengah peman ben kok Iya, kuliman bagi loro man kok. Iya. Maklum Mbak, bisa tuku maning Mbak. Kudune nek Loro kan siji. Iya. Tamu ya parowan. Iya. Jarak tamu adalah raja. Nek saran aja Mbak. Iya, gimana, Nek ana sing Pak Dokter? takon panjangnya Rembo berapa? 12 meter. Jangan. Temen apa? Ngono ukur dewek. Iya, kalau mau tanya beratnya berapa kintal, Mas? Junjung dewek. Mulai cocok ya. Masuk karo karakter kita nih. Terkontaminasi lah, cara bahasa kedokterannya terkontaminasi. Rampung, boy. Kian nembe setengah jam ketemu. Seminggu itu. Pokoknya pindah. Ya, Berapa kilo Mbak makan untuk sampai Rainbow ukuran sekarang ini?
colongan maning kan man? Colongan lagi kan? Colongan. Dia nggak nonton channelnya Mbak Wanto gue. Settingan. Settingan. Atok. Oh ya, tok settingan. Ya, oke. Katon banget tapi ora apa-apa mah. Mau ana sing ngerti. Ya, ini khusus untuk teman yang belum tahu aja. Iya. Dan untuk pernah lihat channelnya Mbak Wanto Goeng ya maaf ya Mas ya. Iya sih yang Mbak Goeng. Bukan ngomong jenengan tuh, kalau yang lain bukan Iya, ngomong jenengan. siap. Itu ada di channelnya Mbak Wanto Goeng dan itu real tak timbang. Memang sengaja waktu itu. Ini seberapa porsi terakhir mau makan coba Mbok? Memang tak coba seperti itu. Coba pengen tahu tak timbang betul 40 kilo. Waktu itu 60 kilo ya Man ya? 60 kilo. Waktu Sampai itu apa kandinya jebol waktu diangkat. Itu waktu itu aku bawa ayam 60 kilo. Tak kasih makan ternyata mentok tek. Sisanya tak timbang. Sisa Nah, 20. sisa sekitar 20-an kilo lah. Lebih bahkan Iya. Terus ya dibagi-bagi. kurang kayaknya ya pokoknya sekitar 20-an Ya sekitar kilo. 20-an gitu lah. Terus habis itu sisanya diempanin buat yang lain. Ada sebagian yang tak masak buat kamu makan kan? Waduh. Iya. Oh iya, si Chandra masak nasi goreng orang yang tiren. Iya temenan Mas, serius. Real. Mbak Goeng. Ini. Jadi adekku masak nasi goreng sama ayam tiren nggak tahu. Oh, itu gara-gara. Ini dipotong nanti yang makan tidak dipotong ya. Iya. Bahaya masalah. Mau diserang mani. Kacau kejujuran kok ya mana? Ayo Mas minum. Oh iya. Guyu-guyu bae. Ngombetin dan bandar Tutupi tenang. Mas, kok mbok entuk Iya. endos. Tutupi. Maraknya tutupi man. Mau gelem endorse Mbak. Nah, mana endos barang. Lo saya Pak Dokter tak. Nggih monggo ngombesit. Soalnya berke pertanyaannya nyelekit. Jadi siap-siap gisit. Pun monggo Pak Dokter.